Hai semua, kembali ke Black Stories. Hadirnya Saw 10 membuat kita bertanya-tanya bagaimana timeline film ini sebenarnya. Bagaimana kisah masa lalu John Kramer hingga membuatnya memutuskan menjadi seseorang yang ingin menguji para manusia yang tidak menghargai apa yang mereka miliki. Semuanya akan kita bahas menjadi 3 bagian video. Jadi sekarang, langsung saja kita cek di alur cerita Saw 1 hingga 9 berdasarkan timelinenya part 1. Di awal cerita, kita berkenalan dengan John Kramer, seorang insinyur sipil dan arsitek yang sukses. Bersama teman sekaligus pengacaranya Art Blank, ia mendirikan Urban Renewal Group, sebuah yayasan yang didedikasikan untuk pengembangan properti bagi masyarakat kurang mampu. Perusahaan membeli bangunan terbengkalai dan merenovasinya menjadi perumahan murah. Salah satunya adalah pabrik pengepakan daging Gideon. Setelah itu, John menikahi Jill, seorang wanita yang dicintainya. John mendorong istrinya Jill untuk membuka Homeward Bound Clinic bagi para pecandu narkoba. Manajer asuransi Umbrella Health yaitu William Aston mensponsori pesta untuk klinik tersebut. Di situ dia berkenalan dengan John. William menjelaskan konsep dasar asuransinya berdasarkan cakupan biaya dan usia. Mereka memutuskan orang tertentu yang dapat perlindungan yang diminta. John ragu dengan asuransinya, karena hal seperti itu dapat menyebabkan orang yang sakit parah tidak mendapat bantuan, padahal telah membayar bulanan. Namun meski beda pendapat, John tetap bergabung di asuransi milik William. Selang beberapa waktu, Jill pun hamil. Mereka mempersiapkan nama Gideon untuk calon anaknya yang lahir di tahun babi. John menunjukkan bengkel barunya kepada Jill dan memberinya kejutan untuk calon anak mereka yaitu boneka kayu Jigsaw. Di klinik Jill, ada seorang pasien seorang pemakai yang sulit dikontrol bernama Cecil. Suatu malam, John menunggu Jill di luar klinik. Di sisi yang berbeda, pacar Cecil membutuhkan sabu. Mereka menuju ke klinik Jill. Setelah sampai, pacarnya yang bernama Amanda, yang merupakan mantan napi dan juga pasien Jill, menyuruh Cecil untuk merampok klinik Jill. Awalnya, Cecil menolak karena Jill sudah baik pada mereka. Namun paksaan Amanda membuat Cecil tak ada pilihan. Saat melihat Jill sedang sendirian, Cecil menerobos masuk. Dia mengancam Jill untuk membuka pintu dalam. Setelah dibuka, dia pun masuk dan mencuri. Setelah mengetahui itu, Cecil segera melarikan diri meninggalkan Amanda. Amanda yang panik bersembunyi di situ. John datang melihat istrinya sudah pendarahan. Setelah dibawa ke rumah sakit, Jill dinyatakan keguguran. Dari situ John dendam. Niat baiknya membuat klinik malah menjadi korban. Baginya sekarang tidak ada orang yang bisa ditolong kecuali orang tersebut menolong dirinya sendiri. Setelah kematian anak mereka Gideon, John depresi berat. Dia pun menarik diri dari istrinya Jill serta proyek yang dikerjakannya bersama rekannya Blank. Hal itu menyebabkan keretakannya dengan temannya itu. Belum selesai masalah buruk yang menimpa, kondisi fisik John semakin memburuk. Dia pun mengunjungi rumah sakit. Saat kunjungan pertama, seorang dokter bernama Logan Nelson melakukan kecerobohan karena tidak sengaja tertukar memberi hasil ronsen John. Hal itu menyebabkan hasil ronsen John tidak diketahui. Namun dalam kunjungan berikutnya, Dr. Lawrence Gordon mendiagnosis John menderita tumor otak yang sudah parah dan tidak bisa dioperasi lagi. John mengetahui tentang terapi gen eksperimental di Norwegia. John akhirnya meminta perusahaan asuransi untuk menanggung biaya pengobatannya. Namun sayang William berkali-kali menolak karena faktor usia John dan minimnya peluang untuk sembuh. John dengan marah meninggalkan kantor William. Di tengah keterpurukannya, John mencoba ingin bunuh diri. Dia yang tidak berhasil mati, berpikir Tuhan masih menginginkan dia hidup. Semenjak itu, dia pun memutuskan untuk menghabiskan sisa hidupnya untuk menguji keinginan orang lain dalam bertahan hidup. Dia menjadikan Cecil yang membunuh anaknya sebagai subjek uji pertamanya. Setelah memantau Cecil yang tidak ada perubahan, John pun menyekapnya. Tes yang dilakukan John bukan untuk membunuh, tapi untuk menyadarkan Cecil jika ia berhasil melewatkan tes ini. Dia memerintahkan Cecil untuk selamat. Tes pun dimulai. Cecil berhasil menjalankan tesnya. Namun karena kesal, Cecil ingin membunuh John.
Ternyata Cecil tidak bisa berubah walau sudah dites. Dia pun game over. John memotong potongan puzzle dari tubuhnya, lalu membuang jenazah Cecil. Dari penemuan mayat Cecil, pers menjuluki John sebagai Jigsaw Killer. Jill yang membaca koran tentang kematian Cecil mendatangi John. John awalnya marah atas kedatangan Jill. Dia akhirnya jujur kalau dia berniat mengajari Cecil untuk menghargai nyawa. Setelah mengetahui itu, Jill pun pergi meninggalkannya dengan kekecewaan. Dan perceraian mereka pun terjadi saat itu. Kemudian di awal 2003, John lanjut membuat tes untuk 5 orang yang salah dalam hidup mereka. Logan Nelson yang salah memberi hasil ronsen John, tetangga John seorang ibu yang menyebabkan anaknya meninggal, seorang pecopet yang menyebabkan korbannya meninggal, seorang pemuda yang menjual motor rusak kepada keponakan John hingga keponakannya tewas, dan seorang pria yang dulunya menyebabkan temannya tewas di mobil dan menuduh pengendara lain. 5 orang itu disekap di bekas peternakan babi milik Jill yang sudah ditutup. Dr. Logan Nelson yang salah memberi hasil ronsen John menjadi satu-satunya yang diselamatkan John karena dia tidak sadarkan diri. Dia juga sebenarnya tidak pantas mati hanya karena kesalahan dalam memberi hasil ronsen. John pun merawat lukanya. Keempat korban pembunuhan di kandang babi itu tidak pernah diketahui siapapun. Logan yang merasa bertanggung jawab atas kesalahannya setuju untuk bergabung dengan John. Namun dikarenakan Logan bergabung dengan Angkatan Darat Amerika dan ditugaskan ke Fallujah, Irak, kerjasama mereka pun putus sampai Mei 2003. Sebulan kemudian, Seth Baxter yang baru dihukum 5 tahun karena membunuh pacarnya, dibebaskan karena kesalahan prosedur. Hebohnya kasus Jigsaw membuat kakak dari pacar Seth menculiknya dengan mengatasnamakan Jigsaw Killer. Setelah kematian Seth, pria itu memotong kulitnya seperti potongan puzzle juga. Pria itu adalah seorang detektif bernama Mark Hoffman. 5 tahun yang lalu, adiknya Angelina dibunuh pacarnya yaitu Seth Baxter. Dendam karena Seth dibebaskan membuatnya melakukan ini. Setelah itu, Hoffman menangani kasus Baxter. Dia menuduh Jigsaw yang melakukannya. John mengetahui perbuatan Hoffman. Dia menculik dan mengujinya karena mengataskan nama Jigsaw. Namun Hoffman hanya digertak. John menjelaskan kalau dialah Jigsaw Killer. Namun tujuannya untuk keadilan, bukan berniat langsung membunuh. Dari itu, Hoffman pun dijadikan murid John untuk membereskan sistem hukum yang banyak salah karena sudah membebaskan orang-orang seperti Seth Baxter. Di awal 2004, mereka menangkap pasien Jill bernama Paul yang gagal bunuh diri. Karena tidak menghargai hidupnya, mereka mengujinya hingga Paul tewas. Untuk menimpa kecurigaan kepada Dr. Lawrence, John menyuruh Hoffman meletakkan pena center dokter tersebut di lokasi korban berikutnya. Beberapa minggu kemudian, John berada di markas barunya yaitu bekas pabrik manekin. Dia menangkap Amanda, pacar Cecil, dan Donnie, pasien Jill juga. Dia menempatkannya di sebuah gudang. Di sini John belum tahu kalau Amanda adalah pacar Cecil yang menjadi penyebab kematian anaknya. Setelah Amanda sadar, John menggunakan perekam boneka. Dia menguji kedua pasien ini yang tak bisa lepas dari sabu. Dia meminta Amanda melepaskan alat uji sebelum waktu habis. Kuncinya di tubuh Donnie yang telah disuntik opium. Donnie tewas dan Amanda berhasil menyelesaikan game. Di tempat yang berbeda, Hoffman menangkap Mark Wilson yang berpura-pura sakit parah. Sayangnya Wilson tewas dari gamenya dan di situ Hoffman meninggalkan pena center Dr. Lawrence Garden. Sementara itu, John kembali ke rumah sakit Angel of Mercy, yaitu rumah sakit Dr. Gordon. Besoknya, Dr. Lawrence Gordon memperkenalkan John kepada mahasiswa kedokterannya. Seorang petugas rumah sakit bernama Zeb bilang, John adalah orang yang menarik. Hari itu juga, Gordon ditangkap oleh detektif Tab dan Singh karena pena senternya ada di TKP. Tapi dia memiliki alibi sedang berada di tempat lain saat kejadian. Amanda sebagai korban selamat bersaksi di kantor polisi kalau dia telah sadar karena Jigsaw. Lawrence pun dibebaskan dan diantar pulang. Sedangkan John menuju ke apartemen Amanda. Dia merekrut Amanda menjadi timnya dan memberikan sebuah amplop sebagai instruksi permainan pertama mereka. Detektif Tab dan Singh menemukan tempat persembunyian John dari video Amanda, yaitu bekas pabrik manekin. Mereka ke sana tanpa surat perintah. Mereka menemukan seorang pria yang diikat namun tidak bisa menolongnya. Tak lama, John yang menutupi dirinya datang. Singh berhasil menghentikan mesin yang ingin membunuh pria itu. John menggorok leher Tab dan melarikan diri hingga dikejar Singh. Setelah menembaknya, Singh mendekatinya.
John ternyata memakai pelindung anti peluru. Tab selamat, tapi dia dihentikan bertugas karena sembarangan memasuki markas John hingga menyebabkan kematian Singh. Suatu hari, John mendatangi Jill di kliniknya. Dia menunjukkan kalau Amanda kini sudah bebas dari kecanduannya. Menurut John, proses menguji manusia yang dilakukannya berhasil mengubah Amanda. 5 bulan kemudian, Tab masih yakin Dr. Gordon ada di balik ini. Dia menyewa sebuah rumah di seberang apartemen Gordon untuk memantaunya. Tab pun menyewa seorang fotografer bernama Adam untuk memata-matai Gordon. Malam itu, seseorang bersembunyi di rumah Gordon. Dan malam itu juga, Gordon keluar rumah dengan alasan mengunjungi pasien. Adam mengikutinya hingga sampai ke sebuah hotel. Ternyata, Gordon menemui selingkuhannya yaitu perawatnya sendiri. Namun Gordon meminta untuk menghentikan hubungan terlarang mereka. Setelah akan kembali menuju ke parkiran, Gordon difoto Adam secara diam-diam. Setelah itu, Adam kembali ke apartemennya. Tak lama dari itu, Gordon diculik Hoffman. Di apartemen, Adam pun diculik Amanda. Saat mereka sadar, mereka sudah berada di bekas kamar mandi di sebuah terowongan bawah tanah, bersama John yang berpura-pura sebagai mayat. Gordon tidak tahu kalau itu adalah pasiennya John. Dari sebuah rekaman, di situ Gordon diminta mencari cara untuk membunuh Adam sebelum jam 6. Gordon juga ditelepon penyekap yang mengatakan kalau anak dan istrinya telah disekap. Gordon harus membunuh Adam sebelum jam 6. Setelah waktu menuju pukul 6 pagi, Adam juga belum terbunuh. Ternyata yang menyekap anak dan istri Gordon adalah Zeb, petugas di rumah sakit Gordon. Zeb sebelumnya diculik dengan cara disuntik racun yang bekerja lambat. Dia diperintah menculik istri dan anak Gordon, selama Gordon juga diuji. Jika sampai jam 6 Gordon tidak membunuh lawannya, maka Zeb harus membunuh anak dan istri Gordon. Zeb sekarang ingin mencoba membunuh mereka. Suara tembakan didengar Tab yang memantau. Dia pun segera menuju ke rumah Gordon. Dan terjadi perkelahian antara Tab dengan Zeb. Istri dan anak Gordon melarikan diri ke rumah tetangga. Zeb pun melarikan diri ke lokasi permainan Gordon. Dia berharap mendapat penawarnya jika membunuh dokter tersebut. Tab mengikutinya. Di kamar mandi, Gordon yang merasa bersalah kepada istri dan anaknya memotong kakinya yang dirantai dengan gergaji. Setelah itu dia menembak Adam untuk menyelesaikan permainan. Setelah sampai di lokasi yang merupakan bekas bangunan industri, Tab mendapatkan Zeb. Namun dalam perkelahian, Tab terbunuh. Zeb lanjut menelusuri hingga sampai di kamar mandi. Di dalam, Gordon minta dibebaskan. Namun Zeb bilang waktunya sudah terlambat. Dia pun ingin membunuh Gordon untuk mendapat penawar racun dari John. Namun ternyata, Adam masih hidup dan menyerang Zeb. Setelah Zeb mati, Gordon berjanji akan menolong Adam. Dia pun keluar untuk mencari bantuan. Saat sendiri, Adam mencari kunci di saku Zeb. Namun dia malah mendapat rekaman dan baru tahu kalau Zeb juga subjek uji jigsaw. Saat itu, John yang mereka kira mayat bangkit dan bilang kuncinya sudah hilang semenjak Adam bangun. Adam mencoba menembak, tapi John langsung menyetrumnya. John mematikan lampu dan segera menutup pintu. Gordon yang selamat berusaha membakar kakinya hingga dia pun pingsan. John menemukannya dan segera merawatnya sebagai subjek uji yang selamat. Setelah permainan berakhir, Amanda merasa bersalah karena berniat ingin mencelakai Adam dari awal. Diam-diam, Amanda kembali ke kamar mandi dan membunuh Adam karena kasihan terkurung di situ. Berbulan-bulan telah berlalu. Beberapa orang juga sudah diuji John. Ada yang selamat dan ada yang tidak. Media meliput seseorang yang selamat, yang kini membuatnya kuat dan lebih mensyukuri hidup. Melihat kasus seperti itu, seorang pria biasa bernama Bobby berniat untuk mengarang cerita seakan-akan dia adalah korban jigsaw yang selamat. Tujuannya agar diliput media dan menjadi kaya. Setelah dia melakukannya, berbulan-bulan dia pun mendapat simpati dari publik. Dia pun menerbitkan buku tentang kisahnya menang dari ujian jigsaw. Namanya semakin terkenal. Bobby merekrut temannya Kel menjadi manajer. Beberapa orang yang tahu kebohongannya juga menjadi tim kerjanya. Bahkan Bobby membohongi istrinya Joyce tentang ujian jigsaw palsu.
Seringnya diliput, membuat John tahu dan mengunjungi acara Bobby. John meminta tanda tangan Bobby dan mengatakan dia tahu yang sebenarnya. Ketika akan pergi, dia membuang sampul buku bergambar Bobby. Menyadari berapa besar kebohongan Bobby, membuat John memutuskan lebih banyak orang yang harus diuji. Namun dia sadar kondisinya semakin memburuk. Oleh karena itu, dia mempersiapkan beberapa permainan untuk para subjek ujinya di masa depan yang akan dijalankan kaki tangannya. Setelah itu, John pergi ke Meksiko untuk menjalani pengobatan eksperimental. Cerita lengkap tentang ini bisa kamu saksikan di Saw 10 yang akan kita bahas di video yang akan datang. Kemudian, setelah kembali dari Meksiko, John dan Hoffman menyekap para mantan napi yang ditahan karena bukti palsu. Sebelumnya, John meyakinkan Obi mantan napi juga untuk membantunya menculik para mantan napi lainnya. Obi menangkap 5 napi ditambah seorang remaja. Setelah itu, Hoffman diam-diam menculik Obi juga. Mereka bertujuh dibawa ke rumah rusak yang terhubung ke terowongan bawah tanah, tempat penyekapan Dr. Gordon bersama Adam sebelumnya. Saat mereka belum sadar, Amanda juga digabungkan di rumah rusak itu, pura-pura sebagai salah satu subjek uji John. Tugasnya untuk melindungi anak dari detektif yang menangkap mereka semua. Mereka mengarahkan gas syaraf mematikan di dalam ruangan itu. Setelah sadar, mereka mau tidak mau memainkan permainan jigsaw dalam ruangan yang penuh gas beracun. Satu persatu mereka mulai sekarat. Perlahan mereka mulai menyadari kalau remaja bernama Daniel yang bersama mereka bukanlah mantan napi, namun anak dari detektif yang menangkap mereka dengan tuduhan palsu. Detektif itu bernama Eric Matthews. Tugas mereka mencari kode untuk mendapatkan penawar dari gas beracun. Diketahui kodenya berada di belakang leher mereka. Seorang subjek bernama Xavier yang mengetahui itu membunuh satu persatu dari mereka untuk mendapatkan kode brankas yang menyimpan serum anti gas beracun. Semua napi tewas terbunuh, menyisakan Amanda, Daniel, dan Xavier. Amanda membawa Daniel masuk ke pintu rahasia menuju terowongan bawah tanah. Xavier terus mengejar mereka berdua. Amanda memasuki kamar mandi, tempat pengurungan Dr. Gordon sebelumnya. Xavier mengikuti mereka. Setelah masuk, Daniel dengan cepat membunuhnya. Malam itu juga, Hoffman menculik Michael Marks, seorang mata-mata detektif Eric. Setelah menculiknya, Dr. Gordon mengoperasinya dengan meletakkan kunci di belakang bola mata kanannya. Kunci itu akan menjadi penyelamat Michael nantinya. Setelah sadar, Michael sudah dalam jebakan topeng kematian berisi paku. Dalam 60 detik, dia harus membuka kunci yang ada di belakang bola matanya. Michael gagal dan tewas. Di pabrik sendiri, John kedatangan Amanda yang telah melewati permainan dan berhasil membawa Daniel anak Eric dengan selamat. John mengurung Daniel yang tak sadar ke dalam brankas dengan persediaan oksigen. John pun menyiapkan rekaman permainan dari rumah gas beracun yang telah selesai. Seakan-akan itu sedang live. John juga mempersiapkan stasiun penyiaran di rumah lain. Jika nanti polisi melacak lokasi, mereka akan salah menemukan lokasi penyekapan. Besoknya, detektif Carey menemukan Michael dan memanggil Eric untuk membantu penyelidikan. Mereka tahu itu ulah Jigsaw. Namun anehnya kali ini Jigsaw meninggalkan 2 pesan. Yang pertama, pesan untuk Eric agar lihat lebih dekat. Dan yang kedua, perangkat logam yang digunakan Jigsaw terbuat dari pabrik baja Wilson. Setelah mengetahui lokasi pabrik baja itu, detektif Carey, Eric Matthews, petugas SWAT bernama Sersan Rick, dan para petugas SWAT lainnya menyerbu lokasi pabrik tersebut. Setelah sampai, benar saja John berada di dalam. Beberapa tim terkena jebakan John. Mereka langsung menyerbu masuk dan mengamankan John. John yang saat itu sedang menjalani perawatan medis, meminta mereka untuk melihat monitor yang ada di dalam bengkel. Di sana mereka menemukan para napi bekas penangkapan Eric sedang diuji bersama Daniel, anak Eric. Mereka berpikir itu CCTV yang secara langsung. John menyadarkan Eric kalau ini adalah ujiannya, karena Eric telah menangkap orang-orang dengan bukti palsu. Dia meminta Eric cukup duduk dan menunggu sampai waktu 3 jam selesai. Jika para subjek uji berhasil menjalankan permainan, mereka akan selamat. Namun Eric marah dan memukuli John sampai John mengakui tempat tersebut. John pun meminta Eric mematikan radionya yang tersambung ke tim. Diam-diam, Eric membawa John menuju ke lokasi. Para tim SWAT dibantu ahli informatika berhasil melacak lokasi video penyekapan. Setelah Eric dan John sampai, Eric segera masuk untuk mencari anaknya. Sedangkan para tim SWAT dipimpin Rick tertipu dengan masuk ke lokasi monitor yang berbeda. Saat Eric mencari anaknya, semua para napi telah menjadi mayat. Dia menuju ke sebuah ruangan dan melihat ada jalan menuju ke ruang bawah tanah. Setelah masuk,
dia menemukan bekas kamar mandi, namun tidak ada anaknya di sana. Amanda ternyata sedang bersembunyi di sana. Setelah merantai Eric, Amanda pun keluar meninggalkannya. Game over. I'll fucking kill you! Carrie baru sadar kalau mereka telah tertipu. Dan ketika waktu 3 jam selesai, anak Eric yaitu Daniel ditemukan dalam brankas di sana dalam keadaan hidup. Tak berapa lama, Eric yang di dalam berusaha melepaskan rantai di kakinya. Dia sadar gergaji tidak bisa memotong besinya, namun dia juga tak sanggup memotong kakinya. Dia pun melakukan ini dengan penutup toilet. Setelah mematahkan kakinya, Eric keluar dari ruangan sambil mencari anaknya. Namun di luar, ternyata Amanda belum pergi. Terjadi pertengkaran antara mereka. Saat Amanda meninggalkannya, Hoffman datang dan membawa Eric. Hoffman memasukkan Eric ke sebuah sel di terowongan itu juga. Amanda yang keluar pergi bersama John untuk menuju markas yang berbeda. Setelah identitas John sebagai Jigsaw terungkap, polisi mulai menyelidiki masa lalunya. Mereka mendatangi rumah mantan istrinya yaitu Jill, dan dia juga ditetapkan sebagai tersangka. Jill diinterogasi oleh Hoffman yang berpura-pura saling tidak kenal. Jill pun menolak memberi informasi yang berguna dan malah menelpon pengacaranya yaitu Blank. 6 bulan telah berlalu. Eric selama itu diberi makan dalam selnya oleh Hoffman. Di bulan April 2006, John menyusun sebuah permainan terakhir untuk keselamatan atau kematian dirinya. Tapi sebelum itu, mereka menculik 2 orang yaitu Trevor dan Art Blank, mantan pengacara sekaligus rekan John. Setelah menculik, Dr. Lawrence menjahit mulut dan mata mereka. Tempat pengujian mereka berada di mausoleum. Setelah keduanya sadar, mereka diminta melawan satu sama lain untuk selamat. Blank menang, tapi dia belum bebas dari perangkat karena dia harus menjalankan sebuah tes lagi, di mana permainan itu akan melibatkan beberapa orang. Di sisi lain, John memerintahkan Amanda menguji 2 orang lainnya. Yang pertama adalah Troy, mantan pasien Jill yang sering melakukan pelanggaran. Amanda menculik Troy dan mengujinya di dalam kelas sekolah dasar. Sayang, Amanda telah memanipulasi permainan ala John, sehingga bagaimanapun caranya Troy tak akan selamat. Petugas Rick dan para tim SWAT menemukan mayat Troy di kelas SD, yaitu di sekolah tempat Rick dulunya menangani guru kejam terhadap anaknya. Detektif Carrie yang dihubungi langsung datang dan mengira itu mayat Eric. Hoffman bilang itu bukan Eric, namun seorang pria bernama Troy yang sering keluar masuk penjara. Carrie berpikir Troy sepertinya tidak ada peluang selamat. Dia curiga ini bukan pekerjaan John, tapi ada orang lain. Malamnya, Amanda menjalankan tugas kedua, yaitu menculik detektif Carrie. Amanda dibantu dengan Hoffman memasangkan perangkat ke tubuh Carrie. Kali ini juga tidak ada harapan untuk Carrie bisa selamat. Empat hari kemudian, Hoffman menemani tim SWAT bersama Rick menuju ke lokasi kematian Carrie. Rick sangat terpukul melihat temannya mati. Saat itu ada 2 agen FBI yang ingin bicara dengan Hoffman. Mereka adalah agen SRAM dan Lindsay Perez. Mereka datang karena Carrie adalah penghubung mereka di apartemen kepolisian. Sebelumnya, mereka mendapat kunci dari Carrie dengan pesan buka pintu dan kalian akan menemukanku. 2 petugas dalam bahaya. Hoffman mengaku tidak tahu tentang hal itu. Padahal dia yang mengirim kunci dan pesan tersebut ke SRAM dan Perez. Detektivis menemukan selongsong peluru. Hoffman menyuruh memeriksa sidik jari pelaku. Melihat mayat Carrie yang tergantung, SRAM dan Perez menebak Amanda tidak mungkin menyekapnya sendiri. John yang sakit juga tidak mungkin. Pasti ada yang membantu Amanda untuk menggantung Carrie. Setelah di kantor, Rick ingin menyelidiki kasus ini. Dia juga ingin menemukan Eric yang sudah menghilang 6 bulan. Namun Hoffman melarang dan menyuruhnya untuk mengambil cuti saja. Setelah Rick pergi, Hoffman memberitahu kepada Lindsay dan SRAM kalau semua rekan kerja Rick telah tewas. Jadi dia terobsesi mencari Eric Matthews yang masih menghilang. Setelah pulang, istri Rick, Tracy, mengejar Rick untuk pulang ke rumah ibunya. Namun Rick belum bisa meninggalkan masalah Jigsaw. Tracy pun pergi meninggalkannya. Setelah istrinya pergi, Rick mencoba untuk tiduran. Namun dia masih memikirkan ini semua. Saat itu, dia melihat orang melewati lorong rumahnya.
Ketika mencarinya, dia pun diculik oleh Art Blank yang sedang diuji John. Di sisi lain, Hoffman telah menculik seorang remaja penabrak anak-anak bernama Timothy. Dia membawanya ke markas John di bekas pabrik pengepakan daging. John tidak suka melihat sikap kasar Hoffman terhadap Timothy. Amanda jadi bertengkar kepada Hoffman. Amanda berharap suatu saat Hoffman diuji juga. Namun Hoffman bilang dia tidak akan menjadi subjek uji, karena dia selalu menghargai hidupnya tidak seperti Amanda. John menyela pertengkaran mereka dan meminta Amanda menangkap Dr. Lin. Amanda pun mengantarkan John ke ruangannya selagi Hoffman menyiapkan perangkat Timothy. Saat itu juga, Jill mendatangi John. John menyuruh Amanda pergi menculik Dr. Lin. Setelah Amanda pergi, Jill meminta John untuk berhenti melakukan ini semua. Namun John bilang ini adalah yang terakhir. Dia memberikan Jill sebuah kunci yang bisa digunakan nantinya. Setelah itu, Jill pun pergi. Ini dia Lin, seorang dokter yang sedang berselingkuh karena rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi semenjak 3 tahun kematian anaknya yang ditabrak Timothy tadi. Namun walau begitu, Lin tidak terlihat bahagia dengan perselingkuhannya. Dia pun buru-buru ingin ke rumah sakit untuk menangani pasiennya. Setelah menangani pasiennya, Lin bersiap untuk pulang. Namun dia pun diculik Amanda. Sekarang kita menuju ke Jeff, suami dari Dr. Lin. Jeff masih belum bisa move on atas kematian anak laki-lakinya Dylan 3 tahun yang lalu karena ditabrak oleh Timothy. Timothy juga dibebaskan selama 6 bulan penjara saja. Karena hal itu, Jeff menjadi depresi dan terobsesi untuk balas dendam kepada si penabrak yaitu Timothy, hakim yang mengeluarkan Timothy, dan juga saksi yang tidak peduli pada anaknya di TKP. Bahkan Jeff mengabaikan anak perempuannya Corbett serta bermasalah dengan istrinya. Setelah anaknya pergi bersiap untuk ke sekolah, mereka pun diculik oleh Hoffman. Nah guys, bagaimana nasib Jeff, Dr. Lin, petugas Rick, dan Art Blank yang akan menjadi subjek uji John Kramer? Berhasilkah mereka melewati tes yang mematikan? Semuanya akan kita bahas di next video. Jadi, ditunggu ya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.